Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dimanapun berada. Sabda Setia GKJ Salatiga kembali hadir pada hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025 dengan tema Hamba yang Merdeka, yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 22. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami teduhkan diri dari suara-suara dunia yang gaduh dan bising. Kami mau mendengarkan suara Tuhan, suara yang akan meneduhkan hati dan pikiran kami. Berkaryalah ya Roh Kudus, buatlah kami mengerti kehendak Sang Firman. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada keputusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hamba yang merdeka. Judul tersebut terdengar ambigu. Bagaimana seorang hamba bisa hidup merdeka? Dalam sejarah, kita mengetahui adanya sistem perbudakan yang terjadi di mana seseorang yang sudah diperjualbelikan sebagai budak tidak lagi memiliki kemerdekaan hidup. Sepenuh kehidupannya untuk tuannya saja. Ia tidak memiliki lagi hak atas dirinya, yang ada hanya kewajiban untuk melayani tuannya. Dalam kitab suci, kita menjumpai bahwa makna hamba dan budak sebetulnya sejajar, yaitu seseorang yang hidupnya dikontrol penuh oleh tuannya. Bahkan, ia sangat tergantung kepada tuannya itu. Demikianlah keterikatan antara dirinya dengan sang tuan yang berkuasa atas dirinya. Gambaran inilah yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan keterikatan manusia dengan dosa jika ia menyerahkan hidupnya kepada dosa. Paulus mengingatkan bahwa karena kita sudah dilepaskan dari dosa dan diselamatkan oleh kasih Kristus, maka kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa itu. Kita bukan lagi hamba dosa, sehingga kita tidak perlu lagi tunduk pada kuasa dosa itu dan menjalani hidup yang menuju kepada kebinasaan. Posisi kita sekarang adalah hamba Kristus, karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia sudah membayar harga ganti kita agar kita bisa lepas dari berbagai kemalangan akibat dosa. Allah sudah membayar utang dosa seharga darah putra tunggalnya. Hal tersebut menunjukkan betapa tinggi nilai hidup manusia. Kita sangat berharga bagi Allah, sehingga dijadikannya sebagai orang-orang merdeka. Arti kemerdekaan sejati adalah jika kita terikat dalam kebenaran dan menjadi hamba kebenaran, yaitu menjadi hamba Kristus. Itulah kemerdekaan yang Allah kehendaki. Tujuan Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia agar manusia taat dan setia kepada Allah. Hamba yang merdeka adalah hamba yang hidup bagi Dia.
hidup dalam kekudusannya, dan selalu memuliakannya. Sudahkah kita menjadi hamba yang merdeka? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa berharganya hidup yang Engkau karuniakan. Engkau menjadikan kami sebagai hamba yang merdeka. Mampukan kami untuk mewujudkan jati diri kami sebagai milik Kristus, sehingga kehidupan kami mencerminkan bahwa kami adalah milik-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ingat, salam setia, susah enak, tetap ingat Allah.